Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah tentang kecemasan diri dalam menghadapi ujian di universitas terbuka. Kita santai saja ya, ini jam-jamnya tidur misalnya, jam-jamnya ngantuk. Oke, berikutnya kecemasan diri dalam dan cara menghadapinya. Definisi rasa cemas. Setiap manusia pasti tentunya memiliki rasa cemas, rasa gelisah, dan lain-lainnya. Itu dikarenakan karena apa? Karena respon emosional terhadap potensi ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan, serta kekhawatiran hingga menghasilkan pola spesifik perilaku defensif dan respon otonom secara bersamaan. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu itu, apalagi ke depannya kita akan menghadapi ujian, kita cemas, bisa nggak ya, sanggup nggak ya, seperti itu. Nah, penyebab kecemasan diri ini ada beberapa macam, sepertinya persepsinya. Persepsi kita itu takut tidak dapat memenuhi harapan orang lain terhadap kita. Biasanya ini akan jadi beban sangat mempengaruhi kita. Misalnya kita ditargetkan untuk segera lulus dengan nilai yang bagus, ataupun menjawab ujian harus mendapat nilai yang bagus, misalnya seperti itu. Ternyata dalam persiapan itu kita tidak siap, kita tidak belajar ataupun tidak maksimal untuk memaksimalkan waktu yang kita punya. Sehingga kita takut, apakah kita mampu, apakah kita bisa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah takut akan kehilangan pengakuan dari orang penting jika kita gagal. Nah, di sini kenapa ketakutan itu juga sangat berpengaruh, karena misalnya ya kita diberikan kepercayaan oleh misalnya yang pimpinan kita menyekolahkan kita, ataupun orang tua kita menyekolahkan kita dengan harapan kita dapat belajar dengan baik sehingga nilai kita juga dapat dengan baik. Tapi kita sendiri berpikiran, aku takut aku nggak bisa, aku tidak bisa menghadapinya, atau kita tidak siap, seperti itu, gagal dalam ujian. Karena mungkin ada beberapa banyak kendala yang akan dihadapi ya, misalnya apalagi perkuliahan di UT ini tidak seperti perkuliahan di tempat biasa ya, karena dari segala macam umur ada, dari anak muda sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga ada. Jadi apa ya, seperti pegawai dan para pekerja itu tidak bisa maksimal karena waktunya terbagi-bagi dengan pekerjaan, dengan rumah tangganya, dengan statusnya sebagai ibu, sebagai istri, ataupun suami, dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak sempat fokus dalam ini, seperti itu. Jadi ketakutan itu akan selalu muncul. Kemudian nilai, menganggap nilai sebagai penentu yang sangat berharga dalam hidup. Jadi kuliah itu nilainya harus bagus, seperti itu anggapannya. Kalau nilainya nggak bagus, maka emosional dirinya itu terganggu. Jadi cemas, dia stres dalam menghadapi segala sesuatunya, seperti itu. Jadi targetnya adalah nilai. Sebenarnya kuliah di universitas itu tidak berpatokan pada nilai, tapi berpatokan pada proses. Jadi dia masuk, dia belajar, kemudian dia memahami materi yang diberikan oleh baik yang tatap muka maupun online. Materi yang dipelajari sendiri itu harus diserap baik-baik, ditelaah baik-baik, dan dipahami. Kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka insya Allah ujian kita bisa menghadapinya dengan santai, dengan benar, maka nilai akan mengikutnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol, merasa tidak berdaya, tidak punya kendali terhadap apa yang dilakukan. Ini biasanya ketergantungan nih. Misalnya ketergantungan kita terhadap teman kita, terhadap orang tua kita yang selalu mengontrol kita, ataupun terhadap segala sesuatu lingkungan di sekitar kita. Apabila lingkungan di sekitar kita itu berubah, maka kita akan
berubah juga, emosi kita berubah, kemudian cara pandang kita berubah. Padahal kontrol itu harusnya dari diri kita sendiri. Jadi walaupun lingkungan kita berubah, cara kerja kita berubah, kita punya pola, kita punya sikap, insya Allah kita akan bisa menahannya. Nah, kecemasan yang dapat terjadi itu sepertinya yang misalnya takut gagal pada ujian. Ini akan banyak sekali pengaruhnya dan faktornya karena ketakutan-ketakutan tersebut. Kemudian sulit membagi waktu, pekerjaan, keluarga, sosialisasi. Ya, kita sama-sama mempunyai waktu 24 jam, sama-sama waktu bekerja rata-rata 8 jam, kemudian waktu perjalanan misalnya jauh sekian jam, kemudian waktu kumpul keluarga sekian jam, kemudian waktu istirahat sekian jam. Ini sangat sulit untuk membagi lagi antara itu semua dengan waktu kita belajar. Nah, tetapi kalau kita komitmen kita berikan waktu. Kalau di universitas terbuka itu kita tidak perlu lama-lama dalam belajar. Yang penting rutinitas dalam belajar itu yang diperlukan. Karena segala sesuatunya adalah dari kemauan kita. Misalnya kita meluangkan waktu dalam belajar cuma 15 menit saja sehari untuk membaca modul, untuk mencoba kisi-kisi soal ujian yang ada di dalam aplikasi yang sudah disiapkan UT. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karena mengulang mata kuliah berkali-kali ini yang biasanya nilainya tidak bagus, lalu mengulang mata kuliah berkali-kali sehingga menyebabkan kita kecewa, rasa nggak nyaman, kelamaan kuliah, sehingga kita tidak bersemangat dalam berkuliah ini. Kemudian ya seperti itu tadi, itu akan mempengaruhi langkah ke depannya. Nah, kalau sekarang mengulang mata kuliah berkali-kali itu tidak sebanyak zaman-zaman dahulu ya. Bantuan belajar di universitas terbuka itu sangat banyak sekarang. Di mana ada bantuan secara online ataupun tugas-tugas yang diberikan serta bantuan dari UT Radio, UT TV, dari YouTube-nya UT, dari Instagram-nya UT, cara belajar ini seperti ini, WTKO juga untuk pokok tugas dan ujian diberikan, OSMB dan lain-lain. Kita Universitas Terbuka sudah memberikan layanan yang semaksimal mungkin, semampu kita dengan baik itu tenaga, material dan lain-lain, semuanya kita bantu untuk teman-teman mahasiswa. Tinggal mahasiswa sendiri untuk bersemangat untuk menempuh pembelajaran dalam Universitas Terbuka. Kemudian kecemasan yang dapat terjadi berikutnya adalah hasil belajar rendah. Nah, kadang seperti ini. Hasil belajar rendah itu dikarenakan karena tidak fokusnya kita. Padahal teman-teman mahasiswa udah sangat bersemangat ya, kuliah, ngumpulin tugas, dan lain-lain saat ini. Tapi kenapa nilai hasil belajarnya rendah? Kebanyakan itu dia mengumpul tugas, tapi yang ada saat ini itu mengumpul tugas banyak ternyata, tapi mereka tidak memahami inti pembelajarannya. Jadi mereka menjawab panjang lebar tapi tidak dapat inti dari pertanyaan yang diberikan itu. Jadi di UT itu tidak perlu panjang lebar menjawabnya, tapi pahami materi, pahami pertanyaannya, dapatkan inti pembelajarannya, kemudian kembangkan. Seperti itu. Kemudian kesulitan belajar. Ya ini banyak faktor untuk kesulitan belajar ya. Kecemasan yang didapat tadi, kesulitan belajar itu banyak banget faktornya. Karena waktu yang kurang, para pekerja yang habis pulang udah tidak ada punya tenaga lagi untuk belajar, seperti itu. Dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada contoh kecemasan diri. Panik. Orangnya panikan. Padahal dia udah siap. Ibaratnya bahasanya kita mau perang itu senjata udah, peluru udah,
pembekalan untuk berangkat sudah, tapi dia panikan. Padahal senjata udah dipegang, tapi tidak bisa menggunakan karena saking paniknya. Kita udah belajar tiap hari, tiap minggu di kelas, tiap minggu di online, sudah belajar juga, sudah membaca juga saat ujian. Tapi sebelum ujian, tapi saat ujian dia panikan. Ternyata dia ketakutan duluan, dia panik, ketinggalan pulpen lah, ketinggalan KTM lah, sehingga itu mengganggu dia, kecemasan diri dia. Sehingga pas mengerjakan tugas, dia tidak fokus seperti itu. Kemudian takut gagal dalam ujian, karena ya tadi beban-beban psikologinya tadi. Seperti itu. Lupa semua yang sudah dipelajari, keliru menjawab soal, sulit konsentrasi, ya gagal fokus tadi. Next. Nah, ini reaksi psikologis mahasiswa berbeda-beda terhadap ujian. Antaranya ada yang panik, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang stres, bahkan ada yang depresi. Saking takutnya menghadapi ujian, dia depresi, tidak mau datang, tidak mau minum, tidak mau makan di rumah, sampai nangis seperti itu. Tapi mungkin yang ada di sini tidak ya. Next. Ya, itu Pak Sabto Daus, itu angkat tangan, ada apa ya Pak? Oh, udah lama. Oke, lanjut. Kemudian fungsi rasa cemas. Nah, di sini fungsinya adalah membantu mengidentifikasi dan merespon bahaya dalam fight or fight atau perkelahian atau melarikan diri. Kemudian menanggapi ketidakpastian, berfokus pada masa depan. Kemudian membantu dalam pendekatan defensif atau penilaian risiko, membantu membentuk keputusan. Jadi di sini rasa cemas itu adalah ibaratnya bahasanya ya, kalau kita ada suatu bahaya, dia alarm duluan nih. Alarm mengingatkan kita, kalau bahasanya kalau lampu merah itu lampu kuning dulu, baru lampu merah, atau seperti ini indikasi bahwa ini nih ada sesuatu nih. Jadi dia mengingatkan kita. Jadi rasa cemas itu harus dikelola dengan baik. Kita tahu kondisi kita seperti apa, kita harus mengenalin diri kita dulu. Jadi kita harus tenang, kita harus benar-benar cermat dalam membagi dan mengidentifikasi diri kita, sehingga kita dapat memotivasi diri kita yang tadi banyak masalah, misalnya yang ada bermasalahan, hingga masalah itu bisa kita selesaikan. Saat kita ujian, kita sudah benar-benar santai dan benar-benar kita siap untuk menghadapi itu. Next. Berikutnya. Nah, banyak mahasiswa merasakan cemas terutama di saat menghadapi ujian. Kalau cemas itu wajar ya, karena setiap segala sesuatu yang akan dihadapi kita belum pernah, ataupun kita akan baru menghadapinya, pasti kita khawatir ya, kita cemas, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak, mampu nggak, mampu nggak, mampu nggak, seperti itu. Tentunya setiap orang tadi berbeda-beda dalam memanage dirinya, memanage kecemasan diri, kesiapan dirinya. Disitulah kita bisa ya, memotivasi diri kita bisa menganalisa diri kita, menghilangkan kecemasan itu ada bermacam-macam. Ada yang biasanya mendengar musik, ada yang jalan-jalan, ada yang nge-mall, ada yang macam-macam lah. Itu tergantung kitanya, tergantung yang punya diri ya untuk manage kecemasan tersebut. Sehingga kecemasan tersebut akan menjadi sebenarnya bahan bakar untuk kita
menjadi power kita, kekuatan kita untuk menghadapi ujian. Seperti itu. Adapun cara mengatasi kecemasan itu misalnya kita relaksasi, latihan relaksasi otot atau membantu kontrol gejala kegelisahan. Relaksasi kan ada macam-macam ya, mungkin ada yang ya tadi ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang olahraga, ada yang ngopi ataupun lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita relaksasi, kita bayangkan masalah-masalah yang kita hadapi, kemudian kita cari caranya untuk mengatasinya, kemudian kita menerima. Kita hadapi ketakutan itu dan kita terima kenyataan bahwa ada masalah. Ada masalah yang menghambat kita untuk maju. Seperti itu. Kemudian dengan cara ini kita dapat mengeliminasi penyebabnya. Jadi kita bisa mengatasi segala permasalahan tersebut, kita tahu penyebabnya, kemudian kita tahu cara menanganinya, masalah ini harus diatasi seperti apa. Kemudian kita pahami ketakutan yang kita alami dan kita gali dari mana asalnya. Jadi kita tahu dulu dasarnya kecemasan kita, dasarnya permasalahan itu dari mana. Seperti itu. Setelah kita udah tahu penyebab dan latar belakang permasalahannya, kita udah dapat menerimanya, kemudian kita bisa melepaskannya. Lalu setelah kita melepaskannya, kita sudah bisa santai, kita bisa relaks, kemudian kita bisa fokus. Jadi kita bisa memberikan perhatian penuh pada ujian itu sendiri. Jadi misalnya kita mau fokus ya, tapi banyak banget kendala yang tadi dihadapi. Jadi misalnya ada contoh ya, ini contohnya ada mahasiswa, dia mahasiswa itu sambil bekerja, dia kalau sudah mau ujian, dia minta waktu. Kebetulan dia dekat dengan saya, saat itu dia kalau mau ujian, dia ngelepasin semua pekerjaannya. Jadi minta izin kepada saya 1 minggu penuh untuk tidak fokus dalam pekerjaan yang dikerjakan saat ini, dia akan fokus dengan ujian. Seperti itu. Jadi setiap kali dia mau ujian, dia minta izin bahwa dia akan fokus pada ujian, dan kebetulan nilainya juga sangat bagus. Kemarin waktu wisuda dia juga jadi yang terbaik kedua di kita, di wisuda terakhir kemarin. Kebetulan dia bekerja di tempat kita di kolam ikan, jadi dia mengurus kolam-kolam seperti itu setiap hari, tapi saat mau ujian dia minta izin kepada kami untuk fokus pada ujian, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, renungkan apa yang telah dipelajari. Jadi setelah 1 semester kita belajar, kita pahami lagi apa aja yang sudah dipelajari selama kegiatan tersebut. Seperti itu. Kemudian singkirkan pengganggu pikiran yang dapat mencegah konsentrasi. Kita singkirkan dulu. Misalnya konsentrasi kita lagi ujian, tiba-tiba ada gangguan-gangguan. Jadi misalnya buat bapak-bapak yang biasanya suka nongkrong atau apa, kayak saya gitu suka nongkrong, kita kurangi dulu nongkrongnya. Kita fokus dulu selama 1 minggu ini untuk ujian. Kemudian buat ibu-ibu yang biasanya sibuk di rumah ngurus anak, terus ini minta izin sama suaminya dulu untuk sementara bisa fokus untuk ujiannya, seperti itu. Mungkin akan diberikan lah, malah diberi semangat yang lebih dari suami, seperti itu, ataupun dari yang lain. Next. Jadi cara mengatasi kecemasan berikutnya adalah positif. Jadi kita berpikiran positif ya, positive thinking, berdialog dengan diri sendiri tentang hal yang positif. Jadi kita gali diri kita, kemampuan kita sendiri, kemudian kita berdiskusi. Kalau di dalam diri misalnya ada sesuatu hal yang positif kita tampilkan, oh ternyata kita beri semangat diri kita sendiri, kamu ternyata mampu seperti ini, kita bicara seperti itu untuk menyemangati diri sendiri. Kemudian gantikan pikiran negatif
Ya, pikiran negatif misalnya segala sesuatu yang kita pikirkan ketidakmampuan kita. Kita remehkan aja ketidakmampuan itu, ternyata kamu bisa. Seperti itu, kita motivasi terus diri kita, sehingga pengulangan-pengulangan motivasi itu yang membangun diri kita bersikap mampu, sikap positif itu akan menjadi tertanam di diri kita. Jadi karena segala sesuatu yang mengulang, diulang itu, maka akan tumbuh di diri kita seperti itu. Kemudian perbaiki cara mempersiapkan ujian. Kita perbaiki caranya, misalnya ini mungkin semester awal ya. Jadi mungkin ini awal pertama kali kita ujian di Universitas Terbuka dengan berbagai macam skema ujian hibrid, ada 3 macam. Mungkin ini yang pertama kali dihadapi teman-teman semua. Dan mungkin ini juga yang pertama di universitas yang ada di Indonesia, hanya Universitas Terbuka yang mampu mengadakan 3 cara ujian seperti ini secara bersamaan dalam 1 semester. Dan itu seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, kita boleh bangga di sini. Universitas Terbuka mampu melaksanakan ini. Kemudian kita telaah semester ini seperti apa ujiannya untuk persiapan semester depan. Seperti itu. Jadi setiap semester kita telaah. Mungkin semester ini udah bagus, kita tingkatkan lagi. Kalau semester ini kurang bagus, mungkin semester depan kita harus lebih bagus, seperti itu. Yang berikutnya adalah belajar untuk mengenali gejala penyebab rasa cemas. Jadi kita ketahui dulu apa sih yang membuat kita cemas, apa sih yang membuat kita tidak nyaman, apa sih yang membuat kita seperti ini, seperti itu. Kemudian kita lakukan relaksasi setelah dapat penyebab-penyebabnya tadi. Nah, mungkin kita bisa bikin skema seperti ini ya, yang membuat biar menenangkan hati dan emosi. Jadi mungkin kita kelompokkan seperti ini. Kolom satu itu emosi, kemudian kolom berikutnya adalah yang dirasakan, kemudian yang ketiga adalah melepaskan, kemudian yang berikutnya adalah perasaan setelah dilepaskan, yang keempat adalah komitmen untuk nilai-nilai baru. Ini tidak hanya untuk ujian saja, tapi ini untuk kehidupan kita. Karena ujian bukan hanya ujian kuliah saja, tapi ujian yang sebenar-benarnya dalam diri kita itulah ujian kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah ujian buat kita. Jadi di situ saya bikin 2 contoh. Misalnya yang kolom pertama itu putus asa, apa yang dirasakan. Itu yang jelas kalau kita ada rasa putus asa, sudah tidak bersemangat lagi, tidak bergairah, malas melakukan apa-apa, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian, seperti tadi, kita pahami kenapa ini putus asa, kenapa ini jadi yang dirasakan tidak bergairah, kita pahami apa permasalahannya tersebut, kemudian kita coba lepaskan. Dengan cara misalnya kita relaksasi tadi, tarik napas, kita tahan, kita hembuskan, sampai kita merasa nyaman, sampai kita menemukan posisi diri kita tuh tenang, tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi kemudian setelah kita tadi, kalau bahasa dalam Islam itu kita namanya tafakur ya. Kita tafakur, kita misalnya orang-orang yang biasanya melakukan habis sholat, kita merasa nyaman, tentunya itu buat orang-orang Muslim ya. Habis sholat pasti nyaman, tenang pikirannya, segala sesuatunya merasa lega, seperti itu. Ya kita bikin seperti itu. Kemudian setelah kita dapat rasa lega, rasa tenang, baru kita komitmen. Kita hilangkan putus asa tersebut dengan nilai-nilai baru. Ngapain putus asa? Yang jelas di situ kita punya harapan untuk lebih daripada yang masalah yang kita hadapi tadi. Seperti itu, komitmen berikutnya. Yang kedua, di bawah itu, kolom kedua, kecewa. Yang dirasakan, ya tentunya kalau udah kecewa itu, kita ngelihat orang. Misalnya kita kecewa dengan orang lain, atau kecewa dengan masalah dan segala sesuatu, melihat saja kita malas.
tidak bersemangat ataupun melihat saja kalau bisa kita hindari. Karena kita saking kecewanya dengan orang tersebut atau dengan masalah tersebut. Seperti itu. Jadi sama seperti tadi, kita coba untuk mencari segala sesuatu permasalahannya, akar masalahnya, kemudian kita lepaskan. Lalu setelah kita lepaskan, tentunya setelah kecewa, oh ternyata seperti ini, maka perasaan yang dilepaskan itu setelah dilepaskan ya tenang ya, yang tentu kita dapat tenang ya. Rasa kecewa itu udah hilang, kemudian kita udah bisa berpikir lagi, kita udah bisa menerima apa adanya, kemudian komitmen yang baru, ngapain kecewa? Kita harus gembira, seperti itu. Nah, silahkan teman-teman bikin saja kotak seperti ini, kemudian isi di bawahnya ataupun setiap segala permasalahan yang dihadapi, kemudian yang dirasakan. Untuk mengisi kolom ini tentunya kita harus dengan kejujuran diri kita, karena yang tahu cuma kita dan kotak ini saja, dan Allah tentunya. Jadi di situ nanti setelah melepaskan apa perasaannya, kemudian komitmen baru yang mau dicapai apa, seperti itu. Ini langkah-langkah untuk menenangkan hati dan emosi. Ini tidak hanya untuk ujian, tapi juga untuk kehidupan kita. Misalnya kita ada permasalahan dengan kehidupan yang lain-lain seperti itu, tinggal diisi saja, tinggal yang dirasakan seperti apa, sambil ditulis. Insya Allah nanti akan nemu apa jawaban, apa yang ini seperti itu. Next. Nah, ini contoh upaya mengatasi kecemasan sebelum dan sesudah selama ujian. Apa tindakan Anda sebelum ujian? Bersikap positif. Tentunya kita berpikir positif ya. Berperilaku juga positif, karena yang akan kita hadapi adalah kenaikan tingkat. Artinya saat ini kita di posisi tangga terbawah untuk menaiki satu tangga di atasnya. Jadi kalau kita tidak berpikiran positif, tentunya kita akan tergelincir. Pasti kita berpikir untuk naik tangga kita harus bisa, harus kuat seperti itu. Kemudian cara berikutnya adalah membuat jadwal belajar. Jadwal belajar tentunya di awal waktu ASMB ataupun yang lainnya, PKBJJ udah diajarkan tentunya ya. Jadi saya cuma pengulangan saja di sini. Membuat jadwal belajar tentunya setiap orang berbeda-beda, tergantung kenyamanannya masing-masing. Kemudian mengetahui format ujian. Jadi ujiannya mau yang seperti apa dulu? Mau tatap muka ataupun tutorial online, atau yang online ataupun yang semi factoring, itu kita tentukan dulu. Ada yang ABC ataupun yang esai seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana belajar. Nah, rencana belajar ini tentunya berhubungan dengan nomor 2 juga ya. Membuat jadwal belajar, kemudian rencana belajar. Kemudian yang berikutnya adalah memprediksi pertanyaan ujian. Kalau memprediksi pertanyaan ujian ini, kemungkinan besar teman-teman bisa melihat di website kita, apa ya namanya itu, yang untuk kisi-kisi soal ujian. Kisi-kisi soal itu. Silahkan saja klik di sana, belajar di sana, insya Allah tidak jauh beda soalnya seperti itu. Pilihannya juga tidak jauh beda. A sampai D. A sampai E gitu. Kemudian nomor 6, berlatih mengingat informasi. Nah, ini kalau hafalan-hafalan ya. Jadi itu kita ingat. Berlatih mengerjakan soal, kemudian survei seluruh tes, dan mulai dengan pertanyaan termudah. Jadi seperti ini, nanti ada soal misalnya 40 soal, waktu 90 menit, di mana setiap soal itu hanya dikasih waktu sekitar 1 menit 20 detik, seperti itu. Jadi apabila kita tidak dapat menjawab satu soal lebih daripada 1 menit 20 detik, maka kita memakan waktu soal yang lain. Jadi apabila ternyata setelah membaca tidak bisa menjawab, lewatin dulu. Cari yang termudah dulu, setelah dapat semua,
baru kita balikin. Yang belum kita jawab, seperti itu. Kemudian yang ke-9, membuka petunjuk dengan cermat. Jadi membaca petunjuk dengan cermat, apa yang dimaksud, karena di universitas di UT itu soalnya kadang pilih 3 yang benar, 1 yang salah, seperti itu. Atau yang mana yang lebih tepat, seperti itu. Jadi tidak murni hanya A, B, C, D, E, ada kadang jawaban A, B, dan C benar, seperti itu. Kemudian membuat review sebelum mengerjakan soal esai. Berikutnya, memeriksa seluruh jawaban sebelum menyerahkan unggah jawaban. Jadi periksa dulu, teliti dulu apakah tanda tangan, nama, NIM-nya sudah disertakan atau benar sudah, baru nanti diunggah jawabannya atau diserahkan kepada penguji, seperti itu. Berikutnya, terima kasih. Materinya mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa bersiap menghadapi ujian dengan santai, dengan sikap positif, dengan bekal yang siap untuk ujian tersebut. Mudah-mudahan juga saya doakan mudah-mudahan agar nilainya sesuai diharapkan dan memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.